Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel AR Pratama TV. Di video kali ini kami akan membahas kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Umar bin Khattab. Sebelum masuk ke kisahnya, alangkah baiknya pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, tetap fokus dan selamat menonton. Tetapi ibunya tetap saja menyuruh anaknya, karena kebanyakan penjual susu melakukan itu, apalagi Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak akan mengetahuinya. Tetapi putrinya itu bertahan untuk tidak mencampurinya dan berkata, jika Umar tidak melihatnya, pasti Tuhannya Umar melihatnya, aku tidak mau melakukannya karena sudah dilarang. Umar begitu tersentuh dengan ucapan anak perempuan itu. Pagi harinya ia menyuruh putranya, Hashim, untuk mencari tahu tentang keluarga tersebut, yang ternyata salah seorang dari Bani Hilal. Umar berkata pada anaknya, wahai anakku, nikahlah dengannya, sesungguhnya ia yang pantas melahirkan keturunan seorang penunggang kuda yang akan memimpin Arab. Hashim memenuhi permintaan ayahnya tersebut menikah dengan anak gadis penjual susu. Dari pernikahannya itu, istrinya melahirkan seorang anak perempuan, yang kemudian dinikahi Abdul Aziz bin Marwan. Dari pernikahan ini lahirlah Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin adil dan jujur, tak ubahnya Khulafaur Rasyidin yang empat, walaupun ia tumbuh dan dewasa di kalangan Bani Umayyah yang mengagungkan kemewahan dan kekuasaan. Seorang pemimpin yang zuhud, sederhana dan wara, sebagaimana kakek buyutnya, Umar bin Khattab, sehingga ia sering disebut Khulafaur Rasyidin yang kelima. Karamah Umar bin Khattab, memperingatkan pasukan perang dari mimbar Jumat. Suatu ketika Umar bin Khattab tengah berkhutbah di Masjid Madinah, tiba-tiba berseru lantang, wahai pasukan Ibnu Hisham, gunung. Gunung, menjauhlah dari gunung. Barang siapa meminta serigala menggembalakan kambing, ia zalim. Sesaat kemudian ia meneruskan khutbahnya. Tentu saja para jamaah Jumat saat itu saling berpandangan tak mengerti, apa maksud dari Amirul Mukminin dengan perkataannya TSB. Usai salat, Ali bin Abi Thalib menghampiri Umar dan menanyakan apa yang terjadi. Engkau mendengarnya? Tanya Umar. Tentu saja, dan juga semua orang di dalam masjid. Kata Ali. Umar menjelaskan, kalau dengan hatinya ia melihat orang-orang musyrikin bersiap menyerang pasukan muslim melalui pundak-pundak mereka, mereka akan melewati gunung. Jika orang mukmin berpaling dari gunung, mereka dapat menyerang dan menang, tetapi jika mereka melintasi gunung, mereka yang akan hancur. Karena itu aku berteriak memperingatkan mereka. Sebulan kemudian ada pembawa berita ke Madinah tentang kemenangan pasukan muslimin. Pada hari peperangan itu terdengar suara seperti suara Umar memperingatkan, wahai pasukan Ibnu Hisham, gunung. Gunung, menjauhlah dari gunung. Mereka mengikuti suara tersebut sehingga Allah memberi kemenangan kepada mereka. Berkirim surat kepada Sungai Nil. Mesir ditaklukkan pasukan muslim dan Amr bin Ash diangkat sebagai gubernur Mesir. Suatu saat ia didatangi sekelompok penduduk sekitar Sungai Nil karena sungai itu sedang kering. Mereka berkata, wahai gubernur, saat ini Sungai Nil sedang kering. Kami biasa melakukan suatu tradisi, dan Sungai Nil itu tidak akan mengalirkan air kecuali jika kami memenuhi tradisi tersebut. Waktu Amr bin Ash menanyakan tentang tradisi tersebut, mereka menjelaskan, bahwa setelah berlalu 11 hari dari bulan tersebut, mereka mencari seorang gadis untuk dikurbankan. Mereka meminta kerelaan orang tuanya, kemudian gadis ini didandani dan diberi perhiasan yang paling indah, dan akhirnya dilemparkan ke Sungai Nil sebagai persembahan. Jika semua itu dilakukan, biasanya Nil akan mengalirkan airnya lagi. Tentu saja Amr bin Ash melarang dilanjutkannya tradisi yang seperti itu, karena Islam menghancurkan tradisi-tradisi jahiliyah yang merusak. Kembalilah penduduk sekitar Nil ini ke rumahnya masing-masing dan sungai itu tetap dalam keadaan kering, hingga hampir saja mereka memutuskan untuk pindah. Semoga video penjelasan kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya biar saya lebih semangat lagi buat kontennya. Jika ada saran konten lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video menarik berikutnya.